Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan di sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Baik di sel volta maupun di sel elektrolisis itu di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Lihat anak-anak gambar di sini bahwa tembaga dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, kemudian seng dilarutkan ke dalam ZnSO4. Ternyata dari reaksi redok yang terjadi pada sel volta di atas, reaksi reduksi yaitu Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu, dan reaksi oksidasinya yaitu Zn menjadi Zn2+ dengan melepas elektron. Sehingga diperoleh reaksi sel seperti ini. Kalau kita tuliskan notasi selnya, maka Zn akan menjadi Zn2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Jadi pada saat menuliskan notasi sel, itu reaksi oksidasi terlebih dahulu, kemudian reaksi reduksinya. Bagaimana cara perhitungan potensial sel? Nah, di sini dapat kita lihat di sini bahwa potensial sel itu adalah merupakan selisih dari N0 sel di katoda dengan N0 di anoda. Nah, jika N0 sel hasil perhitungan bertanda positif, maka reaksinya akan berlangsung secara spontan. Dan apabila N0 selnya perhitungannya bertanda negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Bagaimana cara praktis menentukan kespontanan reaksi? Nah, ini bisa dilihat dari posisi logam darah deret volta, di mana logam sebelah kiri hanya mereduksi ion logam di sebelah kanannya. Misalnya Na ditambah Mg2+, maka dia akan berlangsung spontan karena ion logam, ion Mg-nya itu ada di sebelah kanan Na. Gitu ya. Jadi jika L terletak di sebelah kiri M, maka reaksi berlangsung spontan. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu mengubah listrik menjadi energi kimia. Di katoda terjadi reduksi elektroda negatif dan di anoda oksidasi yaitu elektroda positif. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tergantung dari bentuk elektrolit dan elektroda yang digunakan. Jadi reaksi dalam sel elektrolisis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif atau inert, dan sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda yang reaktif. Sel elektrolit dengan sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, dalam bentuk lelehan, leburan ion-ion dalam suatu elektrolit dapat bergerak bebas. Ion negatif akan bergerak menuju anoda, melepaskan elektron, dan mengalami reaksi oksidasi. Ion positif, kation, itu akan bergerak menuju katoda, menerima elektron, dan mengalami reaksi reduksi. Pada umumnya, sel elektrolisis dengan lelehan elektrolit menggunakan elektroda inert atau tidak reaktif, itu platina, karbon, emas. Elektroda inert tidak terlibat dalam proses reaksi redok. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Elektrolisis senyawa dalam bentuk cairan atau lelehan atau leburan, maka reaksi yang terjadi di katoda itu reduksi terhadap kation, di anoda oksidasi terhadap anion. Contoh elektrolisis lelehan NaCl. Kalau lelehan NaCl, maka di katoda yang direduksinya adalah ion Na-nya. Dan di anoda yaitu oksidasi ion Cl-. Nah, reaksi yang terjadi pada elektrolisis dalam bentuk larutan ini berbeda dengan bentuk lelehan. Jadi ion-ion 1A, 2A, aluminium atau Mn atau sebelah kiri H2O dalam bilet volta
itu dalam bentuk larutannya, maka yang mengalami reduksi itu adalah air. Ya, sedangkan di anodanya, sedangkan untuk logam-logam yang lainnya selain 1A, 2A, aluminium ataupun mangan atau yang sebelah kiri deret H2O dalam deret volta itu mengalami reduksi seperti biasanya, begitu ya. Kemudian reaksi pada anoda, nah iya di sini ion-ion sisa asam juga yang mengalami oksidasinya itu adalah H2O. Ya, ada ion-ion sisa asam oksi seperti SO4-2-, NO3-. Jadi H2O yang mengalami oksidasinya. Sedangkan ion-ion sisa asam non oksi lainnya itu mengalami oksidasi seperti biasa. Nah, yang dapat kita ambil kesimpulan dari elektrokimia ini ya, bahwa elektrokimia terdiri dari reaksi redoks dan sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Nah, contoh dari sel volta yaitu baterai ataupun aki, sedangkan contoh dari sel elektrolisis yaitu pelapisan logam. Nah, reaksi redoks mengalami ada yang reaksi reduksi, ada pula yang reaksi oksidasi. Tapi yang perlu kita ingat dalam sel elektrokimia itu bahwa kita selalu mengingatnya bahwa di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan hari ini Ibu menjelaskan tentang sel elektrokimia, dan untuk materi minggu depan bagaimana penerapan dari sel volta dan sel elektrolisis. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat dan sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.